Halo semua, di video pertama saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai personality disorder atau yang mungkin kita sering sebut sebagai gangguan kepribadian. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai materi kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan hidupin tombol notifikasi supaya kalian semua bisa mendapatkan update terbaru dari video saya berikutnya. Sebelum kita memahami mengenai gangguan kepribadian atau personality disorder, kita lebih baik memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan kepribadian. Nah, kepribadian itu merupakan aspek dalam diri seseorang yang meliputi sikap, lalu ekspresi, temperamen, perasaan atau emosinya, ciri-ciri khas, dan perilaku dalam diri seseorang. Nah, biasanya aspek-aspek ini akan terwujudkan dalam tindakan mereka ketika mereka mengalami suatu kondisi tertentu. Kenapa dikatakan sebagai kepribadian? Karena aspek-aspek ini akan muncul secara konsisten dalam diri seseorang itu. Misalnya seseorang itu mengalami suatu kejadian atau kondisi, maka secara otomatis ekspresi, perilaku, serta sikapnya itu akan muncul secara otomatis dalam situasi itu. Nah, itu yang disebut sebagai kepribadian karena munculnya secara konsisten. Nah, dapat saya simpulkan bahwa kepribadian itu merupakan gaya berpikir seseorang tentang dirinya dia sendiri, lalu tentang orang lain, pengalaman-pengalaman emosinya, ekspresinya, serta fungsi interpersonalnya dan impuls kontrol. Orang-orang dengan gangguan kepribadian itu biasanya menunjukkan perilaku-perilaku abnormalitas. Nah, perilaku abnormalitas itu adalah perilaku yang seringkali kita katakan sebagai sesuatu yang aneh ketika dilakukan dalam lingkungan yang normal. Orang-orang dengan gangguan kepribadian itu merasa kesulitan dalam berperilaku dan dalam mengekspresikan sesuatu. Dan cenderung mereka juga perilakunya itu maladaptif atau tidak fleksibel, sehingga itu berpotensi membuat kesejahteraan mereka atau kesejahteraan orang-orang di sekitarnya itu terganggu dan sangat merugikan dirinya dia sendiri, sehingga itu berdampak sekali pada aktivitas kehidupan mereka seperti pekerjaannya maupun relasinya dia dengan orang lain serta area-area penting lainnya dalam kehidupannya. Kira-kira gimana sih kita tuh menentukan atau mengategorikan seseorang itu mengalami gangguan kepribadian? Yang pertama itu ketika seseorang itu mengalami disharmoni antara kognitif dan behaviornya atau perilakunya yang terwujudkan dalam cara dia memandang sesuatu atau caranya dia berpikir tentang sesuatu, atau juga bisa jadi terwujudkan dalam pola interaksi mereka dengan orang lain. Lalu yang kedua, perilaku abnormalitasnya itu terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena ketika kita melihat seseorang dengan gangguan, kita juga harus melihat dua faktor, yaitu intensitas dan frekuensi. Jadi intensitas dan frekuensi perilaku tersebut terjadi. Lalu yang ketiga itu pola abnormalitasnya ini bersifat persuasif atau sangat mendalam karena tampak dalam setiap aktivitas kehidupannya, dalam setiap kegiatannya gitu loh. Jadi perilaku-perilakunya ini selalu tampak dan selalu muncul sehingga orang lain itu tahu dengan jelas yang menjadi titik abnormalnya itu. Nah, bisa jadi juga gangguan ini bisa menyebabkan personal distress atau seseorang yang mengalami gangguan ini mengalami penderitaan secara pribadi. Gangguan kepribadian atau personality disorder itu dibagi menjadi 3 klaster. Jadi klaster yang pertama itu eccentric personality disorder, klaster yang kedua itu emotional personality disorder, dan klaster yang terakhir itu anxious personality disorder. Di video kali ini saya hanya membahas satu jenis gangguan kepribadian dulu, yaitu paranoid. Nah, paranoid ini adalah jenis gangguan kepribadian klaster A. Oke,
Mungkin kalian sering tuh dengar kata paranoid atau parno ya. Jadi gangguan paranoid itu gangguan kepribadian di mana penderitanya itu sering mengalami rasa curiga atau tidak percaya pada orang lain secara berlebihan. Misalnya ada orang yang ngasih dia minum tuh, padahal cuma ngasih air minum biasa, air putih biasa, tapi dianggapnya itu ada racunnya lah atau ada sesuatu yang membuat dia akan mati gitu ketika dia minum airnya itu. Jadi dia tidak mudah percaya gitu sama orang, tapi dalam kadar yang selalu berlebihan atau tidak normal gitu loh. Terus selanjutnya itu juga biasanya mereka tidak percaya pada peristiwa tertentu. Jadi dianggapnya itu peristiwa yang terjadi itu akan mengancam kehidupan dia gitu loh. Terus dia juga biasanya itu lebih mudah marah, terus tidak bersahabat dengan orang lain. Jadi kayak menarik diri gitu. Ketika ada orang yang bercerita sampai ketawa-ketawa, biasanya itu mereka menunjukkan afeksi yang datar atau biasa aja gitu, nggak ikut ketawa atau menunjukkan sikap yang nggak normal di matanya orang-orang yang normal gitu. Terus biasanya juga mereka meyakini bahwa dirinya itu akan dieksploitasi sama orang lain, akan dimanfaatkan sama orang lain. Nah, misalnya ada orang yang benar-benar care atau peduli gitu sama dia, dianggapnya orang itu akan mengeksploitasi dia, akan memanfaatkan dia gitu loh. Jadi orang-orang yang paranoid ini punya kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan sosial. Jadi mereka terisolasi dari dunia sosialnya mereka. Terus mereka juga beranggapan bahwa istilahnya tuh suatu kejadian tertentu dalam dunia dia di luar itu benar-benar akan membuat dia itu berbahaya gitu, akan membahayakan diri dia gitu. Terus apalagi ya, misalnya itu juga orang-orang yang punya gangguan paranoid ini susah sekali untuk bekerja sama dengan orang lain. Jadi itu sangat mengganggu pada aktivitas kehidupannya mereka. Biasanya orang-orang dengan kepribadian paranoid ini menganggap orang lain itu akan menipu dia gitu loh. Walaupun sebenarnya orang lain itu tidak memiliki maksud seperti itu. Nah, terus mereka juga beranggapan bahwa istilahnya itu ketika orang lain mengkritik dia menganggap bahwa kritikan itu sebagai ancaman buat dia. Nah, itu yang membuat mereka itu lekas marah atau akan terus membalas kritikan itu gitu. Jadi bisa dikatakan mereka itu punya sisi argumentatif yang tinggi gitu loh. Terus juga keras kepala, suka mengatur, bahkan dengan pasangannya itu mereka tuh sangat-sangat cemburu karena tidak percaya pada pasangannya. Dianggapnya itu pasangannya itu akan berselingkuh atau tidak setia seperti itu. Terus mereka juga istilahnya itu selalu berbuat kecurigaan tanpa alasan gitu. Selalu bawaannya curiga ya, tapi tanpa alasan yang jelas. Nah, sesungguhnya orang-orang dengan kepribadian paranoid ini selalu bersikap dingin atau apatis gitu loh sama lingkungan sekitarnya. Nah, saya udah memaparkan tuh beberapa gejala atau beberapa hal mengenai orang-orang yang mengalami paranoid. Tapi saya ingin mengingatkan ya, jangan selalu mudah untuk menjudge seseorang itu mengalami gangguan, karena untuk menentukan seseorang mengalami gangguan itu butuh beberapa prosedur yang dilakukan oleh psikolog atau psikiater. Jadi kita tidak boleh dengan mudah menjudge seseorang itu mengalami gangguan paranoid, walaupun saya sudah memaparkan ada beberapa simptom-simptom dari orang-orang yang mengalami gangguan ini. Di video berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai gangguan-gangguan kepribadian yang lain. Jika teman-teman punya masukan atau saran serta informasi mengenai gangguan-gangguan kepribadian serta informasi mengenai gangguan paranoid, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nah, jika video yang saya buat kali ini teman-teman sukai, teman-teman bisa like serta share ke seluruh sosial media teman-teman punya jika teman-teman merasa video kali ini bermanfaat dan dapat mengedukasi banyak orang. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!